Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwana. Saya dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, lokal B1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan atau membawakan sedikit materi tentang mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal yang berjudul perdarahan pasca persalinan atau postpartum hemorrhage. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa detail tentang perdarahan pasca persalinan. Yang pertama itu definisinya ini adalah keluarnya darah segera setelah melahirkan, seperti itu. Terus tuh bisa dibilang penyebab utama kematian ibu secara global itu disebabkan oleh perdarahan pasca persalinan. Tetapi 75%-nya itu disebabkan oleh gejala lain seperti preeklamsia, partus lama ataupun macet, aborsi yang tidak aman, dan infeksi setelah melahirkan. Lanjut yang kedua ini adalah perdarahan postpartum itu jika ibunya melahirkan secara normal ataupun per vaginam, ibunya bisa mengeluarkan darah hingga 500 mili ya. Tetapi jika ibunya itu melahirkan tetapi dengan cara seperti operasi SC seperti itu, dia itu akan lebih banyak mengeluarkan darah sekitar 1000 mil. Itu perbedaan keduanya, ataupun perbandingan darah keduanya ya. Terus tuh gejala pada pasien ini ada beberapa seperti pasien mengeluh lemah, berkeringat dingin, menggigil, sesak nafas juga. Terus tuh tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 90 mmHg dan denyut nadi ibunya itu lebih dari 100 kali per menit gitu. Lalu di sini ada dua jenis perdarahan pada postpartum. Yang pertama itu adalah perdarahan postpartum dini atau primer. Di sini itu adalah perdarahan yang terjadi 24 jam pertama setelah kala 3. Sedangkan perdarahan postpartum sekunder atau perdarahan itu pada masa nifas ya, itu adalah perdarahan yang terjadi pada masa nifas tidak termasuk 24 jam pertama, tetapi berlangsung selama 3 minggu. Maksudnya 24 jam pertama setelah kala 3 hingga 12 minggu, seperti itu. Terus di sini ada beberapa etiologi ya. Yang pertama itu tonus, yaitu dia di atonia uteri. Tisu atau jaringan itu sisa jaringan atau bekuan darah seperti itu. Lalu trauma seperti kayak laserasi, ruptur dan inversio. Terus tuh trombin juga, yaitu koagulopati. Terus tuh yang keenam itu ada etiologi dari HPP. Di sini ada dua bagian juga ya, etiologi primer dan etiologi sekunder. Contoh dari etiologi primer ini biasanya atonia uterinya itu biasanya itu dia dari atonia uteri ya, atonia uteri ataupun sisa plasentanya. Terus tuh inserasi jalan lahirnya juga, ruptur uteri dan inversio uteri. Sedangkan yang etiologi sekundernya itu biasanya sisa plasenta dan subiovolusi dari plasenta bib. Selanjutnya saya akan membahas tentang gejala dan tanda ya. Gejala dan tanda itu seperti misalnya uterusnya tidak berkontraksi dengan baik, terus tuh uterusnya juga lemah, terus tuh ibunya juga shock, lalu bekuan darah pada serviksnya juga terjadi pembekuan ya, maksudnya itu pada serviksnya itu darahnya tuh terjadi pembekuan juga. Terus tuh posisi terlentang akan menghambat aliran darahnya keluar juga.
Terus tuh di sini juga ada tanda-tanda gejala lain ya, seperti kayak uterusnya berkontraksi tetapi tinggi fundus uterinya itu tidak berkurang gitu. Terus tuh uterusnya juga tidak teraba, lumen vagina terisi massa, terus tuh tampak tali pusat bila plasentanya belum lahir juga, seperti itu. Baiklah, cukup sekian dari materi ataupun penjelasan saya. Semoga para pendengar mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa menelaah apa yang saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf jika terjadi salah kata atau pengurangan kata, karena saya juga baru belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Sekian dari saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.